Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini, hari Jumat, tanggal 19 November 2021 sampai dengan hari Senin ya, tanggal 22 November 2021. Jadi yang saya bahas ini adalah bagian pertama. Seperti biasanya saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Nanti bagian kedua saya akan bahas 8 saham yang lainnya ya. Jadi yang pertama saya mulai langsung dengan TLKM. Jadi TLKM ini hari ini rebound ya, naiknya tinggi banget ya. Jadi dia kurang lebih ya, kalau menurut saya sih karena menyambut IPO anak perusahaannya ya, salah satu anak perusahaannya ya. Ya, mudah-mudahan aja dia masih berhasil breakout ke atas 3880 ya. Jadi ini yang rajin mengikuti saya ya, saya sudah sebutkan sebelumnya buy on weakness di 3640. Jadi kalau dia naik ke atas 3640, pasang automatic order buy ya. Naik ke atas 3720 tambah lagi, naik ke atas 3800 tambah lagi. Nah, kalau posisi sekarang kalau mau tambah lagi tunggu kalau dia naik ke atas 3880 ya. Itu berlaku juga bagi yang mau buy high sell higher ya, yang berani ambil resiko. Kalau naik ke atas 3880 silakan buy, target berikutnya di sekitar 4000 ya. Nah, kalau naik lagi ke atas 4000 kira-kira target berikutnya di mana? Kalau saya ambil Fibonacci extension ya, ini kalau dari pucuknya di sini swing high-nya um, di 3640 ya, maka Fibonacci extension ini 107,2%, sebentar lagi mungkin tercapai ya 3940 ya. Kalau dia berhasil breakout lagi, target berikutnya 4000 di sini ya, sudah saya berikan. Kalau naik lagi ke atas 4000, target berikutnya bisa sampai 4300 ya, kurang lebih di area Fibonacci extension 161,8% ya, di masa kejayaannya dulu ya, tahun 2019 ya. Apakah masih bisa naik lagi Pak Sunar untuk Telkom? Sejauh ini sih uptrendnya masih cukup bagus ya. Kalau mau buy sekarang bertahap aja, jangan terlalu banyak ya. Pasang stop lossnya di 3800 dan 3720 ya. Maksimum stop lossnya di 3640. Karena kalau dia turun di bawah 3640, dia sebenarnya resiko testing area support berikutnya di 3430 ya. Memang sejauh ini dia turun di bawah 3640, dia berhasil rebound ya. Tapi menurut saya sih kalau dia turun lagi di bawah 3640 memang resikonya lumayan tinggi ya. Kalau dia turun lagi ya di bawah 3440 ada kemungkinan dia bisa sampai 3430 ya, testing area bawah lagi ya. Atau paling tidak ya 3500 lah seperti itu ya. Kalau yang misalnya takut ketinggian, tunggu aja buy on weakness di area yang sudah saya sebutkan ya 3640. Jadi kalau dia koreksi belinya, kalau dia berhasil rebound barusan kita buy ya, seperti itu ya. Nah, kalau di sini kan Pak Sultan sudah menyebutkan naik ke atas 3640 buy. Nah, kalau sudah buy pasang stop lossnya di mana? Ya 3570 dan 3500. Itu garis-garisnya sudah saya berikan, tinggal ikutin aja ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BBRI ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini BBRI area buy and di di area 4190 ya. Kalau dia berhasil rebound atau naik ke atas 4190, target berikutnya masih sudah saya gambarkan ya, 4280 hari ini tercapai ya. Jadi sebenarnya mau buy sekarang silakan pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 4190 dan 4110 ya. Kalau dia naik lagi ke atas 4360 tambah lagi, breakout ke atas 4460, boleh tambah lagi ya, target price-nya di 4540 dan 4660. Itu untuk BBRI ya, jadi sejauh ini masih cukup bagus. Oke, berikutnya untuk Pegas. Pegas hari ini naik Pak Sunar, iya. Nah, apakah berhasil breakout? Nah, kita tunggu aja. Kalau dia berhasil breakout ke atas 1570, boleh tambah lagi ya, atau sekalian tunggu kalau dia breakout ke atas 1600, target price berikutnya di 1710 dan 1820 ya. Ini saya sudah sebutkan area buy and nya, kalau misalnya nggak mau beli sekarang ya tunggu aja di area 1405 ya. Artinya kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 1405, kalau dia naik lagi ke atas 1430 ya seperti ini ya, ekornya kemudian 1430 ke atas dia naik atau rebound ya boleh buyback ya, naik ke atas 1475 tambah lagi dan seterusnya. Jadi pasang aja automatic order buy, nggak perlu dilihatin atau ditunggu setiap hari ya, nanti tambah stres ya. Jadi kalau yang berminat buy high sell higher karena ini masih side base atau konsolidasi istilahnya ya di jalur uptrendnya, jadi tunggu dia breakout ke atas 1570. Kalau yang mau buy high sell higher ya boleh buy, naik ke atas 1600 tambah lagi, berikutnya setelah naik ke atas 1600 tiap lipatan 50 ya, jadi naik ke atas 1650 tambah lagi, naik ke atas 1700 atau 1710 ya garis saya ya, boleh tambah lagi ya, kurang lebih cukup untuk Pegas. Berikutnya untuk Arto. Arto ini memang harus sabar menunggu ya area konsolidasi ya setelah dia naik ya. Saya sudah sebutkan selama dia bertahan di atasnya 14.500 dia masih cukup bagus. Area buy on weakness sebelumnya saya kasih di 13.500. Ini saya coba naikkan ke 14.500 ya. Artinya kalau dia misalnya koreksi di bawah 14.500 ya,
misalnya ya, saya nggak mengharapkan koreksi, nggak ya, mudah-mudahan dia masih bisa naik. Sekarang memang cenderung sideways ya. Dia berhasil koreksi kemudian berhasil rebound ya, kita belinya kalau dia berhasil mantul atau rebound ke atas 14.500 barusan kita beli. Kalau belum rebound ya kita jangan beli dulu ya, kurang lebih seperti itu. Naik ke atas 15.000 tambah lagi dan seterusnya. Nah kalau posisi sekarang, kalau yang mau buy sekarang boleh pasang stop lossnya di 15.000 dan 14.500. Kemudian buy-nya bertahap aja ya, kalau dia naik ke atas 16.000 tambah lagi, naik ke atas 16.500 tambah lagi dan seterusnya. Jadi garis-garis merah ini saya berikan acuan untuk average up ya, atau buy up ya. Jadi belinya bertahap aja strateginya, ambil pasang trailing stop dan stop loss ya, kurang lebih seperti itu untuk Arto. Oke cukup ya. Berikutnya BBCA ya. BBCA ini kalau kita perhatikan ya, ini gambar-gambarnya, garis-garisnya sudah saya berikan ya, seperti ini ya. Bentar ya. Kalau saya tarik Fibonacci retracement dari swing low di sini dan swing high-nya, Fibonacci retracement 38,2% di sekitar area 7375 ya, kurang lebih ya. Jadi masih tetap sama ya. Nah, Pak Sultan sebelumnya bilang kalau dia berhasil naik ke atas 7350, boleh buy, boleh ya. Seperti itu ya. Kalau maupun mau buy sekarang boleh ya. Asalkan pasang stop loss-nya di swing low-nya di sini di 7250 ya. Intinya memang yang saya sebutkan sebelumnya 7350 ya. Nah, ini sebelumnya Pak Suntar, ini turun di bawah 7350 kemudian rebound lagi. Ya, pasang stop loss-nya bertahap aja di 7350 dan 7175 ya. Jadi intinya selama di atas 7175 dia masih ada harapan ya. Kalau mau buy weakness sekarang boleh atau tunggu di area 7000 ya. Kalau dia berhasil rebound ke atas 7000 kita buy. Kalau buy sekarang, nanti kalau dia naik lagi di atas 7575 ya, kita boleh tambah lagi atau average up naik ke atas 7675 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi belinya bertahap aja, memang masih konsolidasi atau sideways ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk BBCA. Berikutnya untuk BBB ya. Jadi BBB sudah saya bahas di analisa samarian ya. Yang lagi nonton, mencatat dan pasang automatic order buy ya. Memang naik ke atas 2300 saya sarankan boleh tambah lagi ya. Nah, ini uptrendnya masih cukup bagus. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 2100 dan 2000 ya, masih tetap sama ya. Kalau mau tambah lagi nanti kalau dia berhasil naik ke atas 2500 tambah lagi boleh ya. Target price berikutnya di 2700. Nah ini naiknya sampai kapan Pak Sunar? Ya kita nggak akan pernah tahu ya. Yang pasti pasang aja trailing stop dan stop loss. Kalau takut tunggu aja buy on weakness di 1600. Artinya kalau misalnya dia koreksi, ya saya nggak bilang pasti koreksi atau turun nggak ya, ini trennya masih cukup bagus. Kalau koreksi di bawah 1400 kita belinya, kalau berhasil rebound atau mantul ke atas 1500 kita beli, naik ke atas 1700 tambah lagi, naik ke atas 1800 tambah lagi dan seterusnya. Itu untuk BBB ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk MDKA. Jadi MDKA hari ini jadi sampai dengan minggu depan dia sebenarnya berusaha untuk breakout ke atas 3600 ya. Itu untuk MDKA ya. Jadi sebenarnya MDKA ini dia masih cukup bagus lah ya, masih konsolidasi ya. Terus terang MDKA saya sudah jual ya, kena trailing stop sebelumnya ya, saya belum buyback. Jadi kalau belum punya, tunggu aja, kalau dia naik ke atas 3600 kita buy ya. Target berikutnya di 3900. 3900 itu adalah area Fibonacci extension 161,8% ya. Jadi sebelumnya saya tarik Fibonacci retracement kan dari sini ke sini, kemudian dia berhasil breakout ya, kita tinggal tarik aja extension ke atasnya ya. Ini masih memungkinkan ke 3900 dan 4000 ya. Jadi kalau dia breakout ke atas 3600, bagi yang berani buy high sell higher silakan ya. Mungkin setelah 3600 kalau naik lagi ke atas 3650 atau 3700 tambah lagi ya. Jadi belinya bertahap aja, kalau dia breakout silakan. Kalau misalnya takut ya tunggu aja buy on weakness lagi di area yang sudah saya sebutkan 3100 ya. Kalau misalnya dia koreksi, ya saya nggak mendoakan koreksi enggak ya. Ini mudah-mudahan dia masih bisa naik. Kalau dia koreksi di bawah 3100, belinya kalau dia berhasil mantul atau rebound ke atas ya. Naik ke atas 3200 tambah lagi, naik ke atas 3300 tambah lagi dan seterusnya. Itu kurang lebih untuk MDKA ya. Mudah-mudahan lancar. Berikutnya untuk Unilever ya. Nah, Pak Sunar, Unilever ini gimana? Memang yang terakhir laporan keuangannya masih tertekan banget ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan, saya sudah sebutkan sebelumnya ya, memang Unilever ini sahamnya primary trendnya dia strong downtrend ya. Kenapa? Karena kalau kita tarik garis Fibonacci retracement dari swing high di sini dan swing low-nya, itu dia masih di bawahnya Fibonacci retracement 38,2% ya. Jadi saya sukanya Fibonacci retracement. Kenapa? Yang ingin belajar Fibonacci retracement ya, di video deskripsi di bawah ini ada
edukasinya ya. Ada 3 video, silahkan ditonton. Jadi dia lumayan akurat ya, untuk support dan resistennya. Kalau kita lihat di sini 38,2% adalah resistennya ya. Jadi kalau dia ada gagal breakout ya dia koreksi lagi. Berarti ini betul ya koreksi resistennya ya. Kalau gagal dia breakout ya dia kecenderungan akan koreksi ya. Seperti itu ya. Jadi saya suka banget Fibonacci retracement. Jadi kalau mau buy tunggu aja kalau naik ke atas 470. Memang 470 di sini sebelumnya gagal ya Pak Suna ya, 2 kali di sini ya. Ini berusaha naik gagal, terus begitu ini naik gagal. Kita jangan terlalu takut kegagalan ya di saham ya. Dalam arti kalau misalnya sebelumnya dia naik ke atas kemudian turun gagal ya, kena trailing stop atau kena stop loss ya. Kemudian ini naik lagi kena stop loss lagi Pak Sunar. Ini breakout lagi, wah takut saya Pak Sunar ya. Nanti turun lagi rugi dong. Masa cut loss terus ya. Sebenarnya sih pengalaman saya ya dulu di Unilever saya sudah pernah ceritakan juga ya waktu edukasi di psychology trading ya, eventnya kontan ya, FIF ya. Jadi saya sebutkan di Unilever itu saya gagal beberapa kali ya. Dari 5 kali trading saya gagal 4 kali, yang satu berhasil memang ya. Kemudian setelah itu saya buyback ya, saya berhasil. Nah keuntungan yang terakhir ya, ini sampai naik ke atas ya. Ini lumayan ya, karena saya sistemnya pakai average up ya, jadi naik lagi tambah lagi dan seterusnya. Kemudian sambil pasang trailing stop akhirnya berhasil ya. Kemudian setelah itu kena trailing stop ya saya jual. Saya terus terang aja Unilever saya sudah buy, average saya di 4625. Nah mungkin ada yang tanya, loh Pak Sunar katanya tunggu ke atas 4710, kok Pak Sunar masih average-nya kok sudah buy duluan gitu ya. Jadi memang saya buy duluan ya. Terus terang aja saya ingin to restart ya, karena sebelumnya setiap kali kalau dia breakout dia turun lagi ya. Ya udah saya coba to restart aja, tapi standar saya tetap sama ya, lebih baik tunggu aja ke atas 4710. Kalau dia naik ke atas 4710 boleh buy, naik ke atas 4800 tambah lagi, naik ke atas 4900 tambah lagi ya, seperti itu ya. Jangan terlalu agresif ya. Di sini memang asing sudah mulai nggak jualan lagi ya, kelihatannya sudah mulai koleksi atau buyback ya. Yang mudah-mudahan aja dia lancar kembali ke atas ya, seperti itu ya. Karena laporan keuangan sentimennya harusnya sudah price in di sini ya, karena sudah istilahnya itu sudah diterima lah ya. Kalau dia memang laporan keuangan bakalan jelek ya, maksudnya jelek dalam arti nggak parah banget nggak ya, maksudnya ya lesu lah seperti itu ya. Harusnya sih kalau saya gambar tadi garis trendnya ya, mudah-mudahan ini selama berada di atas 4210 dia masih ada istilahnya harapan besar lah ya untuk naik ke atas 5400 ke atas ya. Oke. Kurang lebih cukup lah ya untuk Unilever ya. Apalagi mengingat di sini ya kalau kita lihat ya, ini volumenya lumayan besar ya pembelian di sini ya. Ini pembelian asing ya. Sampai harganya naik, ya mudah-mudahan aja berlanjut ke atas ya. Itu kurang lebih untuk Unilever. Ini cukup ya untuk bagian pertama untuk analisa saham hari ini tanggal 19 November 2021. Jadi saya bahasnya waktu sesi 1 break ya, sampai dengan hari Senin tanggal 22 November 2021. Seperti biasanya, saya doakan selalu, salam sehat selalu ya, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak yang barusan join, jangan lupa subscribe, like, dan kasih komentar ya. Terima kasih banyak.